Halo, ketemu lagi di channel Ibu Ami. Kali ini kita akan membaca buku cerita yang berjudul Sang Kuryang. Penyusun buku ini Resi Dwi Yurianti SPD, ilustrasi oleh Rudi Yulianto, desain oleh Rofik Ar-Rahman, dan penerbit MAP Plus Bandung. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan di Jawa Barat, hiduplah putri raja yang sangat cantik jelita bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi memiliki kegemaran menenun sambil menikmati pemandangan. Sore itu, untuk menghilangkan kejenuhannya, ia membuat tenun dari kain tradisional. Saat sedang asyik menenun, salah satu pintalan benangnya jatuh dan menggelinding keluar. Saat itu ia sangat malas untuk mengambilnya dan berkata bahwa siapapun yang dapat mengambilkan benda itu apabila seorang perempuan akan ia jadikan saudara, tetapi apabila seorang laki-laki akan ia jadikan suami. Tiba-tiba seekor anjing yang bernama Tumang datang menghampiri Dayang Sumbi dengan membawa pintalan benang yang jatuh. Melihat kejadian itu, Dayang Sumbi terkejut dan teringat ucapannya. Akhirnya Dayang Sumbi menepati janjinya itu dan menikah dengan si Tumang. Ternyata si Tumang adalah seorang laki-laki yang dikutuk menjadi seekor anjing. Dayang Sumbi dan si Tumang hidup di sebuah hutan. Setelah beberapa lama, Dayang Sumbi mempunyai anak laki-laki yang sangat tampan dan diberi nama Sang Kuryang. Sang Kuryang tumbuh menjadi anak yang sangat pintar. Ia suka sekali berburu. Setiap berburu, ia selalu ditemani oleh si Tumang yang tidak lain adalah ayahnya sendiri. Suatu hari, Sang Kuryang diminta ibunya untuk mencari hati seekor rusa. Ia pergi berburu dengan si Tumang dengan sangat gembira. Ketika melewati sebuah hutan, ia melihat seekor kijang sedang mencari makan. Saat itu, Sang Kuryang menyuruh Tumang untuk mengejar kijang tersebut. Namun si Tumang hanya diam saja. Melihat tingkah si Tumang, akhirnya Sang Kuryang marah dan memanah si Tumang sampai si Tumang tergeletak di tanah. Tanpa ada rasa bersalah, Sang Kuryang pulang ke rumah dengan membawa hati si Tumang. Sesampainya Sang Kuryang di rumah, ia memberikan hati tangkapannya kepada ibunya. Melihat hati itu, ibunya merasa curiga. Kemudian ibunya pun bertanya keberadaan si Tumang. Sang Kuryang tidak bisa menjawab pertanyaan ibunya. Setelah dipaksa oleh ibunya, akhirnya Sang Kuryang bercerita kalau hati yang dibawanya adalah hati si Tumang, ayah kandungnya sendiri. Mendengar cerita tersebut, Dayang Sumbi sangat terkejut. Dayang Sumbi tidak bisa menahan amarahnya lagi sampai akhirnya ia memukul kepala Sang Kuryang dengan centong hingga kepala Sang Kuryang terluka dan meninggalkan bekas. Setelah itu Sang Kuryang diusir oleh ibunya dan pergi meninggalkan rumah. Semenjak diusir oleh ibunya, Sang Kuryang bertemu dengan seorang kakek yang sangat luar biasa hebat. Ia diajari berbagai jurus bela diri. Tidak terasa setelah beberapa tahun, Sang Kuryang tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan gagah. Ia pun pergi mengembara lagi. Dalam perjalanannya, Sang Kuryang dapat mengalahkan segala macam binatang buas dan berbagai macam jin. Sehingga semua jin yang sudah dikalahkannya menjadi anak buah Sang Kuryang. Suatu hari, Sang Kuryang bertemu dengan gadis yang sangat cantik. Gadis itu pun tertarik pada Sang Kuryang yang gagah dan tampan. Selain itu, Sang Kuryang juga baik dan sopan. Mereka saling jatuh hati dan Sang Kuryang pun akhirnya meminum. Akan tetapi Dayang Sumbi terkejut ketika melihat bekas luka di kepala Sang Kuryang. Dan perasaan mereka bukanlah hal yang wajar. Karena sebenarnya gadis cantik itu adalah Dayang Sumbi, ibu kandung Sang Kuryang. Setelah mengetahui bahwa Sang Kuryang adalah anak kandungnya yang dulu ia usir dari rumah, akhirnya Dayang Sumbi menceritakan yang sebenarnya kepada Sang Kuryang. Namun mendengar cerita Dayang Sumbi, Sang Kuryang tidak percaya dan tetap ingin menikahinya. Melihat tekad Sang Kuryang yang sangat kuat,
Dayang Sumbi mencoba mencari jalan agar rencana pernikahannya gagal. Dayang Sumbi memberikan 2 syarat kepada Sang Kuryang yang harus ia kerjakan dalam waktu 1 hari 1 malam atau sebelum terbit fajar. Syaratnya adalah Sang Kuryang harus membuatkan sebuah danau dan sebuah sampan yang besar. Mendengar permintaan Dayang Sumbi, Sang Kuryang setuju untuk memenuhinya. Dengan kesaktiannya, ia meminta bantuan kepada para makhluk gaib. Semua makhluk gaib terlihat sangat sibuk mengerjakan proyek yang diberikan oleh Sang Kuryang. Melihat pekerjaan Sang Kuryang yang sudah hampir selesai, Dayang Sumbi mencari akal untuk menggagalkannya lagi. Akhirnya Dayang Sumbi meminta bantuan kepada para dewa, dan permohonan Dayang Sumbi pun dikabulkan. Tiba-tiba langit sudah menampakkan warna jingga, pertanda fajar telah menyingsing. Ayam-ayam pun sudah mulai berkokok. Melihat langit dan mendengar ayam berkokok, para jin pun lari ketakutan meninggalkan Sang Kuryang. Sang Kuryang pun sangat kesal. Gagalnya pekerjaan itu membuatnya gagal meminang Dayang Sumbi, wanita yang sangat ia cintai. Akhirnya bendungan yang sudah hampir selesai pun dijebol, sehingga menimbulkan banjir ke seluruh desa. Dengan kekuatannya, perahu besar yang sudah jadi pun ia tendang sehingga terlempar jauh dan terbalik. Lama-kelamaan perahu tersebut menjadi sebuah gunung. Kemudian diberi nama Tangkuban Perahu.